Halo teman-teman, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan materi tentang switching konsep. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Fitania Rusli. Pertanyaan pertama, perbedaan routing table dan MAC address table. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interfaces router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi dan hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Sedangkan MAC address table adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. Pertanyaan yang kedua, bandingkan dua metode penurusan frame data pada switching, stored and forward, dan fragment free. Yang pertama, switching dirancang untuk beroperasi pada cut-through mode or cut-through switching normal. Tetapi jika tingkat kesalahan sebuah pelabuhan melompat terlalu tinggi, switch secara otomatis reconfigures pelabuhan untuk dijalankan dalam mode stored and forward. Adaptive switching biasanya secara port by port basis. Yang kedua, stored and forward. Switch ini akan menyimpan semua frame untuk sementara waktu sebelum diteruskan ke host tujuan untuk dicek terlebih dahulu melalui mekanisme cyclic redundancy check. Jika ditemukan error, maka frame akan dibuang dan tidak akan diteruskan ke host tujuan. Kelemahannya yaitu meningkatkan latency time akibat proses pengecekan. Yang ketiga, fragment free, sebuah metode yang mencoba untuk mempertahankan manfaat dari stored and forward dan cut-through or fast forward. Switch akan memeriksa 64 bit pertama dari frame, di mana informasi pengalamatan disimpan. Menurut spesifikasi Ethernet, tabrakan akan terdeteksi selama 64 bit pertama dari frame, sehingga frame yang berada dalam kesalahan karena tabrakan tidak akan diteruskan. Dengan cara ini, frame akan selalu mencapai tujuan yang dimaksudkan. Pemeriksaan kesalahan dari data yang sebenarnya dalam paket yang tersisa untuk perangkat akhir. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Collision domain merupakan kumpulan dari perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan atau collide satu sama lain, yang berarti terjadi pengiriman data pada media yang sama. Proses collision ini hanya akan terjadi pada hub yang berprinsip jika salah satu PC akan mengirim data ke PC lain, dan terdapat PPC lainnya yang akan mengirim data pula, maka akan terjadi collision. Dan juga terdapat di jaringan wireless jika terjadi collision. Dalam jaringan Wi-Fi, collision dapat terjadi saat kita mendapatkan limit akses dikarenakan kita tidak mendapatkan IP yang dialokasikan atau IP telah digunakan oleh pengguna lainnya. Collision juga menurunkan efisiensi jaringan pada collision domain. Jika dua perangkat transmisi secara bersamaan, tabrakan terjadi, dan kedua perangkat akan harus mengirim ulang di lain waktu. Untuk meringankan jaringan collision domain, disarankan untuk menggunakan switch yang meningkatkan jumlah collision domain, tapi menurunkan ukuran setiap domain collision. Hal ini karena setiap port pada switch adalah collision domain tersendiri. Sedangkan broadcast domain secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berada dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Broadcast domain adalah sebuah divisi logika dalam jaringan komputer di mana semua host dan node atau perangkat dapat menjangkaunya atau terhubung dengan host dan node yang lainnya melalui broadcast pada layer data link. Broadcast domain ini dapat berada pada segmen jaringan yang sama maupun yang berbeda. Saya sudah menjawab beberapa pertanyaan ini, dan sebelumnya terima kasih.